wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh bimbingan konseling dengan masalah anak yang tidak mau melanjutkan sekolah karena tidak naik kelas. Nah, konteks dalam video saya yaitu klien saya di sini adalah anak siswa kelas 7 yang baru saja menerima kabar bahwa dirinya ini tidak naik kelas. Siswa ini merasa malu dan putus asa serta menolak untuk kembali ke sekolah. Di sini saya sebagai konselor berusaha untuk membantu anak memahami situasinya, mengeksplorasikan perasaan dan pikirannya serta menemukan solusi untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, di sini saya menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama wawancara empatik. Di sini saya sebagai konselor menggunakan pertanyaan terbuka dan nada yang empatik untuk membantu anak merasa nyaman berbagi perasaannya. Metode yang kedua yaitu refleksi perasaan. Nah, di sini saya sebagai konselor mencerminkan kembali perasaan anak untuk menunjukkan bahwa perasaan tersebut valid dan dimengerti. Nah, metode yang ketiga yaitu pendekatan solusi. Di sini saya sebagai konselor fokus pada mencari solusi praktis yang bisa membantu anak untuk mengatasi masalahnya seperti bimbingan tambahan dan belajar kelompok. Nah, layanan yang saya gunakan yaitu layanan konseling individu, di mana di sini ada pertemuan pribadi yang memberikan ruang aman bagi anak untuk berbicara dan mencari solusinya. Selanjutnya mari kita saksikan contoh videonya. Selamat siang Naswa. Siang Bu. Apa kabar hari ini? Tidak baik Bu. Nah, kenapa bisa coba cerita apa yang membuat Saya tidak mau sekolah lagi Bu. Kenapa bisa Naswa tidak mau sekolah lagi? Apa yang membuat Naswa tidak mau melanjutkan sekolah? Coba cerita. Saya tidak naik kelas Bu. Teman-teman saya sudah naik kelas 8 semua, sedangkan saya harus mengulang lagi. Saya malu Bu dan merasa bodoh. Oke, terima kasih ya Naswa sudah berbagi perasaan Naswa. Pasti ini sangat berat ya untuk Naswa. Bisa Naswa ceritakan lebih lanjut apa yang paling membuat Naswa khawatir? Saya takut diejek teman-teman Bu. Mereka pasti akan bilang saya bodoh. Saya juga tidak mau membuat orang tua saya kecewa lagi. Oke, saya bisa mengerti perasaan malu dan takut yang Naswa alami. Ini adalah pengalaman yang sangat menantang ya bagi Naswa. Apakah Naswa sudah memberitahu orang tua Naswa tentang hal ini? Iya Bu, saya sudah memberitahunya dan mereka marah. Mereka bilang saya tidak belajar dengan serius dan saya hanya main HP saja terus. Saya paham. Kadang-kadang orang tua itu menunjukkan kekhawatiran mereka dengan cara yang mungkin tidak membantu kita merasa lebih baik. Bagaimana kalau kita coba memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan Naswa? Apa yang membuat Naswa merasa kesulitan di sekolah? Iya Bu, saya tidak mengerti pelajaran matematika karena saya tidak tahu menghitung dan bahasa Inggris. Pelajarannya susah sekali. Memang pelajaran matematika dan bahasa Inggris memang pelajaran yang sangat sulit bagi banyak siswa ya. Pernah tidak Naswa mendapatkan bantuan khusus seperti les atau bimbingan dari guru? Belum pernah Bu, karena saya tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin kita bisa cari solusi sama-sama ya. Bagaimana menurut Naswa kalau kita mencoba beberapa hal yang bisa membantu seperti les tambahan atau kerja kelompok? Kalau les tambahan itu Bu butuh biaya lagi karena begitu. Kalau belajar kelompok
mungkin tidak terlalu karena teman-teman saya itu tidak terlalu suka sama saya karena saya bodoh. Oke, jadi kalau untuk les tambahan mungkin nanti kita cari guru yang bisa membimbing Naswa untuk belajar matematika dan bahasa Inggris dengan gratis ya, tanpa dipungut biaya. Terus untuk kerja kelompok nanti Ibu tanya sama teman-temannya Naswa supaya mau bantu Naswa belajar lebih baik lagi, belajar matematika dan bahasa Inggris. Ya Bu, mungkin saya bisa mencoba itu Bu, tapi bagaimana dengan perasaan saya yang ada di depan teman-teman? Nah, kalau untuk perasaan malu itu memang sangat wajar ya, karena setiap orang bisa mengalami kesulitan dan itu tidak membuat seseorang bodoh atau kurang. Bagaimana kalau kita itu coba fokus pada satu langkah kecil terlebih dahulu, kayak seperti mengikuti les atau belajar kelompok. Saya bisa membantu bicara dengan teman-teman tentang perasaanmu jika kamu memang merasa nyaman. Baik Bu, lalu bagaimana cara menghindarkan rasa malas belajar karena lingkungan baru Bu? Oke, sebenarnya dimanapun tempatnya itu ada hal yang membuat kita malas, tidak nyaman dan sebagainya. Nah, dalam memperoleh tujuan kita, semua itu bergantung sama kita, sama diri kita sendiri. Kita yang menentukan bagaimana semuanya. Kita yang menentukan bagaimana, bukan lingkungan kita. Jadi banyak orang yang gagal merubah dunia karena ia lupa terhadap dirinya sendiri, sehingga maksudnya jika kita menginginkan lingkungan yang nyaman, maka kita harus menciptakan dahulu pada diri kita yang akan bergerak menuntaskan peradaban dunia. Terus rasa malas itu ujian yang kita miliki ya, ujian yang diberikan kepada kita untuk mencapai tujuan, dan hal ini juga harus benar-benar ditanamkan dahulu pada diri kita untuk memperoleh nilai yang baik, dan bahwasanya semua ujian itu pasti ada jalan keluarnya. Saya yakin itu pasti Naswa bisa melewati ujian ini. Baiklah Bu, saya akan mencoba les tambahan dulu. Tapi bagaimana kalau saya masih tidak bisa naik kelas lagi Bu? Nah, kalau memang sudah tidak naik kelas, kamu sudah menunjukkan keberanian yang besar dengan memutuskan untuk mencoba, setidaknya coba sekali lagi. Dengan mencoba ini merupakan hal yang penting, maka kita berfokus pada usaha dulu dan proses belajarnya, dan kita akan bersama-sama mencari jalan keluarnya seapapun hasilnya nanti. Dan tidak ada yang salah dengan meminta bantuan dan belajar dari pengalaman ini. Terima kasih Bu, saya merasa sedikit lebih baik sekarang. Sama-sama. Saya senang mendengarnya. Ingat ya, saya di sini untuk mendukungmu dan mendengarmu. Kita bisa berjumpa lagi minggu depan untuk melihat bagaimana perkembangan proses belajarmu, dan berbicara lebih banyak jika kamu perlu. Iya Bu. Semoga sukses ya. Iya Bu. Semoga lebih baik lagi, belajarnya lebih rajin lagi, jangan malas-malas. Iya Bu.